guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita kembali akan melanjutkan series Under the Dome season 3. Jadi ini adalah season terakhir buat series ini ya guys. Gimana? Udah penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Season ketiga kali ini dimulai dengan diperlihatkan Barbie dan yang lainnya yang mulai mengikuti Melanie. Sesaat mereka samar-samar mendengar suara Melanie yang seperti meminta mereka untuk menikmati kebebasan mereka di kehidupan yang baru. Dan benar saja, sesaat kemudian mereka menyadari bahwa mereka sudah berada di luar kubah dan bahkan kubah itu juga hancur. Setelah itu, Barbie pun segera kembali ke tempat sebelumnya untuk menyelamatkan Julia. Sayangnya, ia ternyata terlambat karena di tempat itu, Barbie menemukan Julia, Junior, dan Jim telah meninggal dunia. 1 tahun pun berlalu semenjak kejadian itu. Barbie dan yang lainnya melanjutkan kehidupan mereka dengan damai. Setidaknya jauh lebih baik daripada saat mereka masih berada di dalam kubah. Saat ini Barbie kembali menjadi seorang tentara dan bekerja sama dengan Hunter. Barbie juga memiliki seorang kekasih baru yang bernama Eva. Barbie mencoba untuk move on dari Julia dengan cara berpacaran dengan Eva. Meskipun setiap harinya Barbie terus melihat Julia di dalam mimpinya. Setelah 1 tahun berlalu, Milchester mengadakan peringatan untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam kubah. Barbie pun mengajak Eva untuk menghadiri peringatan tersebut. Di sana, Barbie pun bertemu dengan Joe dan yang lainnya. Saat sedang berada di kedai, Barbie dan Ben terkejut karena mereka seperti melihat Melanie yang sedang berjalan di tengah kota. Namun Barbie tak ingin terlalu memikirkan hal itu dan berpikir bahwa semua itu hanyalah ilusi. Ben mencoba meyakinkan Barbie bahwa ia merasa ada yang tidak beres dengan kota itu. Setelah itu, kita pun diperlihatkan pada karakter baru di season ini. Ia merupakan seorang psikolog bernama Christine. Christine mengaku datang ke Milchester setelah para warga berhasil keluar dari kubah. Sebagai seorang psikolog, ia merasa para warga perlu mendapatkan perawatan mental karena apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, Barbie pun melihat pesan dari Ben yang mengatakan bahwa ia memiliki bukti tentang keanehan di kota tersebut. Tak disangka, semua kehidupan Barbie dan yang lainnya ternyata hanyalah sebuah ilusi semata. Karena faktanya, mereka semua saat ini terkurung di dalam kepompong raksasa. Ternyata itulah cara yang diambil oleh Melanie agar mereka semua bahagia meskipun semua itu tidaklah nyata. Melanie berada di balik semua itu dan mengatur semua kejadian yang mereka alami. Nah, saat mengetahui Ben sudah mulai curiga, Melanie pun memutuskan untuk membunuh Ben sebelum ia membocorkan apapun pada Barbie. Secara mengejutkan, Julia, Junior, dan Jim ternyata juga masih hidup. Mereka dianggap mati karena tidak ikut dengan rombongan sebelumnya. Karena masih belum mengetahui apapun, Julia dan Junior pun menyusuri terowongan tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan keduanya pun terpisah. Julia masuk ke dalam terowongan yang berisi banyak sekali kepompong. Saat dilihat lebih dekat, kepompong-kepompong itu ternyata berisi tubuh Barbie dan yang lainnya. Jadi itulah mengapa Barbie dan yang lainnya merasa bahwa mereka sudah selamat dan menjalani kehidupan baru. Padahal faktanya mereka hanya bermimpi dan tubuh mereka terjebak di dalam kepompong. Di tempat lainnya, Junior pun ditemukan oleh Melanie. Sama seperti Barbie dan yang lainnya, Junior kemudian dibawa oleh Melanie untuk dikirim ke dalam mimpi. Tak lama kemudian, Melanie pun bertemu dengan Julia yang hendak membebaskan Barbie. Melanie pun berbohong kepada Julia agar ia tidak menyelamatkan Barbie.
Setelah diperhatikan, Julia melihat terdapat sebuah kepompong yang berukuran jauh lebih besar dari yang lainnya. Namun sayangnya ia tak bisa melihat wajah dari orang yang berada di dalam kepompong tersebut. Setelah itu, Melanie mencoba mengalihkan perhatian Julia agar mau pergi ke danau untuk menunggu ayahnya yang akan membawa telur. Julia yang mendengar hal itu pun setuju dan mengikuti Melanie. Di sisi lain terlihat Barbie dan Hunter yang sedang berbincang. Barbie begitu terkejut melihat Junior datang ke kedai tersebut. Seperti yang kita ketahui, Barbie adalah orang yang menemukan jasad Junior dan Julia, dan bahkan ia juga melihat nama Junior terpampang di monumen para korban. Namun anehnya hanya ia yang merasa demikian, karena Hunter dan yang lainnya yakin bahwa Junior masih hidup. Hal itu pun membuat Barbie akhirnya yakin bahwa dunia yang ia jalani saat ini kemungkinan besar tidak nyata. Kembali kepada Julia dan Melanie yang sedang menunggu ayah Barbie di tepi danau. Julia yang terlihat lelah dan kesakitan lantas diminta untuk beristirahat sejenak. Tak lama kemudian ayah Barbie pun datang sambil membawa telur tersebut. Tak disangka Melanie tiba-tiba membunuh ayahnya sendiri. Padahal ayahnya terlihat sangat senang melihat Melanie masih selamat. Setelah itu Melanie pun membawa telur itu kembali ke dalam terowongan. Tak lama kemudian terlihat Jim yang sedang berkeliling di sekitar danau. Ia pun tidak sengaja melihat mayat ayah Barbie dan juga Julia yang sedang tertidur. Jim pun membangunkan Julia dan menunjukkan mayat ayah Barbie kepadanya. Julia salah paham karena berpikir bahwa Jim yang telah membunuh ayah Barbie untuk merebut telur itu. Kemudian ia pun segera berlari ke dalam terowongan untuk menemukan Melanie. Di sana ia pun melihat Melanie tengah melakukan ritual mencurigakan. Melanie meletakkan telur itu di atas kepompong ratu yang ternyata berisi tubuh Christine. Tak lama kemudian Julia pun datang dan memergokinya. Julia lantas mencoba menghentikan Melanie, namun Melanie malah memukulnya dan berniat membunuhnya. Beruntungnya Jim datang di saat yang tepat dan langsung menghancurkan telur itu di hadapan Melanie. Dengan kehancuran telur itu, semua orang yang berada di dalam kepompong itu pun sadar dan keluar dari kepompong tersebut, termasuk Christine dan Eva yang bergabung dengan mereka. Setelah berhasil keluar dari kepompong, mereka semua pun bingung dan sedih karena sekarang mereka kembali terjebak di dalam kubah. Namun anehnya, semua kehidupan mereka di dunia ilusi terasa sangat nyata sehingga semua itu terbawa sampai ke dunia nyata. Terlebih sekarang Barbie berada di antara dua wanita yang ia cintai dari dunia ilusi dan juga dunia nyata. Di sisi lain kita pun diperlihatkan pada Melanie dan Christine yang bertemu di dalam terowongan. Rupanya keduanya terhubung oleh telur yang selama ini mereka jaga. Jadi siapapun yang menyentuh telur itu untuk pertama kali, maka akan langsung dinobatkan sebagai seorang ratu. Namun karena dahulu Melanie langsung meninggal begitu menyentuh telur itu, maka gelar ratu dinobatkan pada Christine yang menemukan telur itu selanjutnya. Jadi Christine adalah orang yang telah menyuruh Melanie untuk melakukan semua ini. Bahkan sekarang Christine juga meminta Melanie untuk segera membunuh Julia. Keesokan harinya para warga Milchester mengadakan pertemuan di balai kota. Saat itu Julia dan Jim mempertanyakan identitas Christine dan Eva yang diketahui bukanlah warga di sana. Keberadaan mereka berdua tentu menimbulkan kecurigaan pada Jim dan Julia. Terlebih saat berada di sana, Christine terlihat berusaha untuk memimpin para warga agar mereka semua mau mengikuti keinginannya. Setelah itu, Barbie dan Julia pun pergi ke terowongan untuk mencari Melanie. Mereka berniat untuk mencari Melanie dan menanyakan penjelasan atas apa yang sudah terjadi. Di dalam terowongan, Julia terus menanyakan perihal Eva pada Barbie.
Hal itu pun membuat Barbie cukup kesal sehingga ia pun memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian Barbie pun menemukan mayat Ben dengan memar di lehernya. Hal itu pun membuat Barbie khawatir pada Julia. Sementara itu Julia menemukan sesuatu di dalam kepompong ratu. Setelah itu Barbie menghampiri Julia dan mengatakan bahwa sekarang ia yakin kalau Melanie adalah pelaku dari semua ini. Barbie pun meminta maaf kepada Julia dan menjelaskan semuanya tentang hubungannya dengan Eva. Setelah itu Julia dan Barbie pun berniat untuk kembali ke atas. Namun tiba-tiba Melanie menarik Julia dan menghalangi jalan untuk Barbie. Saat itu Melanie berniat membunuh Julia seperti apa yang diperintahkan oleh Christine. Namun anehnya Christine tiba-tiba datang dari belakang dan menusuk tubuh Melanie hingga tewas. Sepertinya ia sengaja melakukan hal itu agar Julia dan Barbie percaya kepadanya. Di waktu yang sama Jim terlihat sedang membuntuti Eva yang sedang menggali sesuatu. Rupanya Eva mengambil sebuah kamera yang tersimpan di bawah tanah. Alhasil, Jim pun mengikuti Eva dan mencuri kamera itu darinya. Dari kamera itu, Jim melihat sebuah video yang menunjukkan bahwa Christine menemukan sebuah telur yang bercahaya. Namun tiba-tiba video itu terhenti saat telur itu tiba-tiba meledak di tangannya. Sesaat setelah itu, Jim pun memutuskan untuk pergi dari kota Milchester dan tinggal di pulau lain. Ia merasa bahwa semenjak keluar dari kepompong, orang-orang menjadi sangat aneh, seperti sudah terhipnotis oleh seseorang. Dan tentunya orang itu adalah Christine. Sesampainya di pulau pribadi, Jim pun kembali menonton video di kamera Eva. Namun video itu terus terhenti di waktu yang sama. Alhasil Jim pun memutuskan untuk menyembunyikan kamera itu di tempat yang aman. Sesaat kemudian Jim tiba-tiba disekap dan ditangkap oleh segerombolan orang. Tiba-tiba orang-orang itu mengikatnya dan meneliti tubuhnya. Setelah diteliti, hasil yang didapatkan ternyata negatif. Tak diduga orang-orang yang telah meneliti Jim ternyata dikirim oleh perusahaan Actaeon yang bekerja untuk meneliti telur. Hal itu pun membuat Jim bingung bagaimana caranya mereka semua bisa masuk ke dalam kubah. Alhasil Jim pun mencoba bernegosiasi pada mereka agar mereka mau membebaskannya. Namun semua itu hanyalah rencana Jim agar ia bisa terbebas dari tempat itu. Sementara itu para warga kini mulai mendirikan tenda di sekitar balai kota agar lebih mudah diawasi oleh Christine. Dalam waktu singkat, Christine berhasil mempengaruhi para warga dan membuat mereka mau mengikuti keinginannya. Setelah itu, Eva pun datang ke ruangan Christine. Di sana, Eva pun memberitahunya bahwa kamera mereka telah dicuri oleh seseorang. Mendengar hal itu, Christine pun marah dan meminta Eva untuk segera menemukannya. Ia pun curiga bahwa pelakunya kemungkinan besar antara Jim atau Julia. Tak lama kemudian, Julia pun datang ke balai kota. Karena merasa curiga, ia pun mencoba memeriksa meja kerja Christine. Di sana ia pun menemukan sebuah alat perekam yang sangat mencurigakan. Namun sayangnya Julia akhirnya ketahuan dan tidak bisa memeriksa alat tersebut. Setelah itu Julia pun menunjukkan sebuah benda yang ia temukan di tempat kepompong ratu. Christine menjawab bahwa itu adalah kartu tanda pengenalnya sebagai seorang dosen. Setelah itu Julia pun menghampiri Joe yang sedang membuat panel surya. Secara tidak sengaja Julia pun melihat sebuah logo yang sama persis dengan tanda pengenal milik Christine. Tak disangka logo itu bukanlah logo universitas, melainkan logo perusahaan Actaeon. Hal itu pun tentu semakin memperkuat kecurigaan Julia pada Christine. Alhasil pada malam harinya Julia pun langsung memberitahu Barbie tentang hal itu. Namun Barbie malah tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Julia.
Hal itu pun membuat mereka berdua bertengkar dan diakhiri dengan Barbie yang mengamuk. Untuk pertama kalinya Julia merasa kecewa pada tindakan Barbie. Barbie yang selama ini selalu mendukung dan melindunginya kini malah berubah menjadi kasar. Dalam kondisi itu, Julia pun memutuskan untuk pergi dari kota Milchester. Secara tidak sengaja, Julia pun bertemu dengan Jim yang sedang dikejar. Jim mengatakan bahwa ia sekarang dikejar oleh orang-orang Actaeon yang berniat melakukan penelitian pada tubuhnya. Mendengar hal itu, Julia lantas langsung menolong Jim dan kabur bersamanya. Film pun diakhiri dengan Christine yang membawa Junior ke dalam terowongan. Di sana, Christine berniat untuk menjadikan Junior sebagai pengikutnya karena selalu patuh mengikuti perintahnya. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Seperti biasa, season 3 series ini ada 13 episode ya guys. Jadi Mimin bakalan bagi menjadi 3 part ya. Semoga teman-teman suka dengan alur ceritanya. Dan sampai jumpa di part yang selanjutnya. Bye!